Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika tiba-tiba sensasi datang dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika tiba-tiba sensasi datang ya. Dan pembahasannya, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya akan berbagi dengan topik ini ya, yaitu ketika tiba-tiba sensasi datang dan pembahasannya. Ini penting untuk kita simak ya, mengingat kadang kita yang sudah merasa sembuh pun ya kadang-kadang itu kambuh ya, atau kadang-kadang sensasi itu tiba-tiba datang. Nah itu di masa pemulihan itu sering terjadi seperti itu ya, apalagi yang masih seperti sensasi harian itu selalu muncul ya, atau mungkin yang sudah merasakan kadang fisik membaik ya, tetapi psikis ini masih sering merasa cemas, merasa takut ya, sehingga menimbulkan banyak sensasi yang kadang tiba-tiba muncul ya tanpa kita duga. Nah untuk itu maka kita harus punya trik ya, atau punya cara bagaimana kita bisa mengatasi sendiri pada saat hal-hal seperti itu terjadi terhadap diri kita. Nah seperti pengalaman yang saya pernah alami ya, itu seperti itu. Jadi akhirnya setelah kita lama mengalami penderitaan ini ya, kemudian kita harus paham terhadap diri kita sendiri ya, sehingga di saat sensasi muncul, nah kita sudah punya metode sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu, sehingga sensasi yang muncul itu akan langsung terkendali dan akhirnya kita menjadi membaik kembali. Itu seperti itu teman-teman. Nah ini sering kita alami di saat kita masih di fase-fase pemulihan. Nah untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah ikhtiar secara holistik ya untuk mengatasi gangguan-gangguan yang kita alami saat ini. Nah baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan, yaitu ketika tiba-tiba sensasi datang ya. Ketika sensasi datang, nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana upaya kita ya untuk istilahnya mengatasi hal itu. Nah ini usahakan ya kalau bisa itu kita tangani sendiri teman-teman ya, karena ketika kita sudah bisa mengendalikan sensasi ya, walaupun itu sensasi kadang datang tetapi bisa terkendali, nah disitulah kita nanti akan mulai sembuh teman-teman ya, artinya sembuh menjadi permanen. Jadi tetapi kalau kita untuk mengatasi sensasi sendiri kadang kita masih bingung ya, masih belum mampu ya, nah akhirnya kita menjadi agak
agak perpanjang lagi ininya, durasinya, penderitaannya itu seperti itu. Nah, untuk itu maka ini menurut saya sangat penting ya, bagaimana caranya supaya kita menjadi cepat membaik lah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang masih sering ya ada sensasi-sensasi yang kadang tiba-tiba muncul. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi ya, bagaimana kita mensikapi hal ini sehingga kita menjadi cepat membaik, teman-teman. Nah, baik ya. Jadi ketika tiba-tiba sensasi datang, nah ini ada beberapa cara untuk mengatasi hal itu, teman-teman. Nah, cara itu antara lain ya, sensasi itu yang datang juga bermacam-macam ya, teman-teman. Sesuai dengan istilahnya sensitivitas diri kita ya. Mungkin ada yang tiba-tiba merasa keliengan ya, ada yang tiba-tiba merasa lemes ya, ada tiba-tiba merasa pusing-pusing ya, pokoknya bermacam-macam ya. Ada yang tiba-tiba mata kabur ya atau buram ya, atau mungkin badan terasa oleng ya. Itu banyak sekali sensasi-sensasi yang khususnya ketika kita masih mengalami anxiety dan psikosomatiknya, yaitu seperti itu yang kadang kita menjadi semakin kacau ketika kita belum memahami hal ini ya, itu seperti itu. Termasuk kita menjadi tidak percaya diri ya ketika kita sering mengalami hal-hal seperti itu. Nah, untuk itu maka dari pengalaman yang pernah saya alami seperti itu, ini ada cara mengatasinya ketika sensasi tiba-tiba itu datang ya, khususnya sensasi yang berhubungan dengan anxiety psikosomatik gitu, seperti itu. Yang pertama, ketika sensasi itu tiba-tiba datang ya, entah itu bentuknya mungkin kita merasa cemas, mungkin kita merasa ketakutan, akhirnya tubuh kita menjadi lemes ya, mungkin menjadi kadang nafas pendek, kemudian kadang pusing-pusing dan seterusnya ya. Nah, itu yang pertama adalah teknik pernafasan, teman-teman. Jadi teknik pernafasan. Karena apa? Karena dengan kita lakukan pernafasan itu, ini akan lebih tenang atau rileks pikiran kita ya. Kemudian biasanya detak jantung juga itu akan menjadi lebih lambat ketika kita latih dengan pernafasan. Nah, akhirnya kita menjadi rileks secara keseluruhan. Nah, sehingga rasa-rasa yang tadinya mungkin kecemasannya tinggi, nah ini akan menjadi berkurang, teman-teman. Termasuk sensasi yang melekat itu juga akan berkurang. Nah, pernafasan ini penting sekali ya, penting sekali, karena istilahnya yang bisa mengintervensi katakanlah tubuh kita maupun jiwa kita ini adalah nafas, teman-teman ya. Jadi nafas ini kalau kita sadari ini memang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, maka dari itu ketika teman-teman kok tiba-tiba merasa ada sensasi datang, nah itu lakukan pernafasannya biar kita menjadi tenang ya, itu seperti itu. Nah, teknik pernafasan biasa ya, kita hirup pakai hidung, kemudian kita keluarkan pakai mulut boleh, atau pakai hidung juga lebih baik. Cuma kalau untuk di tahap latihan itu memang lebih mudah kita keluarkan pakai mulut. Tetapi kalau sudah terbiasa ya, nanti walaupun keluar masuk pakai hidung, kita sudah bisa merasakan dan bisa istilahnya mengeluarkan pun bisa lebih banyak ya, powernya lebih kuat. Tetapi kalau awal-awal itu di masa latihan ya itu agak susah. Kalau saya ya itu seperti itu. Nah, maka dari itu dulu ketika masih di tahap latihan saya itu sering mengeluarkannya pakai mulut. Tetapi kalau sekarang saya sering keluar masuk pakai hidung, karena secara organ tubuh memang yang disiapkan untuk bernafas itu sebenarnya hidung, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Jadi hirup 4 hitungan ya. Tuh 2, 3, 4 nih hirup ya. Tahan 1 hitungan, keluarkan usahakan 6 ya atau lebih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai habis. Itu seperti itu ya. Nanti tadi yang berdebar-debar ya, kemudian
detak jantung cepat, ini nanti akan melambat ketika diintervensi dengan nafas itu seperti itu. Dan jiwa kita atau pikiran kita itu juga jauh menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Nah, itu cara untuk istilahnya mengatasi ketika sensasi datang tiba-tiba ya. Pokoknya kita usahakan, kadang kan kita sering ya, pokoknya tenangkan pikiran, tenangkan, tapi caranya bagaimana? Nah, itu susah ya. Nah, ternyata cara menenangkan itu dengan nafas, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, itu bisa dicoba ya buat teman-teman yang masih sering merasakan sensasi itu. Jadi dengan teknik pernafasan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dengan teknik gerakan, teman-teman ya. Jadi gerakan ketika tiba-tiba kita merasa cemasnya tinggi ya, mungkin ada sensasi yang tidak nyaman di badan, itu usahakan gerakan tubuh, teman-teman ya. Gerakan tubuh bisa gerakan gerak-gerak kepala ya mungkin ya, atau mungkin gerak badan, mungkin seperti ini, untuk menghilangkan ya, menghilangkan sensasi yang kadang tiba-tiba muncul. Mungkin kita gerak-gerak kaki ya, mungkin sambil berjalan kecil-kecilan ya, atau dekat, itu seperti itu juga bisa ya. Kemudian kita bisa gerak-gerakan tangan, mungkin pijit-pijit sendiri. Nah, ini nanti akan mengurangi sensasi-sensasi yang muncul ya. Itu seperti itu. Jadi dengan gerakan tubuh, teman-teman, itu coba saja itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita merasakan tiba-tiba sensasi datang, itu juga secara psikis ya, secara pikiran itu jangan percaya ya, jangan percaya dengan yang kau pikirkan ya, dengan yang kita pikirkan ya. Kadang pada saat sensasi datang itu pikiran kita pasti negatif ya. Waduh, yang jangan-jangan pingsan ya, yang jangan-jangan kambuh ya, yang jangan-jangan terkena penyakit ini, yang jangan-jangan nanti akan jatuh dan sebagainya seperti itu. Nah, itu usahakan jangan percaya itu, tapi kalau bisa malah justru dilawan ya, nanti dilawan untuk ini tip yang berikutnya untuk mengatasinya hal itu. Jadi pokoknya jangan yakin dengan pikiran kita yang negatif itu, tetapi ubahlah menjadi hal-hal yang positif. Jadi artinya walaupun dalam kondisi misalkan kita ada sensasi muncul, kita tetap bersyukur ya, tetap bersyukur, dan nanti akan mendapatkan hikmahnya, itu seperti itu. Nah, jadi anggap saja itu sebagai ujian atau pembelajaran ya, pembelajaran untuk mentreatment diri kita ya, untuk men-trigger diri kita yang nanti akan menjadi lebih baik, teman-teman ya. Jadi jatuh tapi untuk mental naik kembali, itu seperti itu ya. Itu penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, itu seperti itu. Nah, itu ya, jadi jangan percaya dengan pikiran negatif kita, itu yang ketiga. Kemudian tip yang keempat, ketika kita tiba-tiba itu sensasi datang ya, nah ini afirmasi kata positif. Nah, ini untuk melawan pikiran negatif sebenarnya ya. Jadi afirmasi kata-kata positif, contohnya, ini cuma sensasi ya, ini sensasi biasa, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, sensasi hanya numpang lewat, misalkan seperti itu ya. Katakan sambil tepukan ke dada lah, seperti ini ya, itu seperti itu juga akan mengurangi ya. Tetapi kalau kita menghayati sensasi ya, akhirnya kita menjadi semakin down, itu seperti itu. Nah, maka harus afirmasikan kata-kata yang positif, teman-teman. Itu insya Allah akan mengatasi. Itu yang sering saya lakukan, itu seperti itu dulu ya, itu. Nah, kemudian yang kelima, untuk mengurangi sensasi yang tiba-tiba datang ya, itu minum air hangat, teman-teman ya. Jadi minum air hangat. Nah, usahakan air putih hangat ya. Tetapi kalau misalkan makan itu sudah membaik ya, sudah tidak mantang ya, minum apa saja boleh ya. Minum katakanlah teh juga boleh ya, kopi juga boleh, nggak apa-apa ya, yang penting hangat, itu seperti itu. Nah, dan seperti itu nanti juga akan, yang tadinya ada rasa seperti nggak nyaman, itu akan menjadi piar, menjadi menghilang, itu seperti itu ya, itu. Nah, itu jadi bisa dengan
terapi minum air hangat itu. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam yaitu makan makanan kecil juga bisa teman-teman ya. Kalau kira-kira sensasi itu datang, kita mulai merasa tidak nyaman ya. Nah, itu cobalah, panca indera ini memang harus dirangsang. Nah, contohnya dengan makan makanan kecil ya, makan kecil sebagai perangsang indera perasa ya. Nah, itu bisa makanan yang asin ya, misalkan kita bawa permen ya, kita makan permen itu juga biasanya akan menghilangkan sensasi-sensasi yang tiba-tiba datang. Atau mungkin makanan kecil yang lain ya, makanan-makanan mungkin ini apa, kacang atau apa, itu nggak apa-apa ya. Nah, itu makan aja ya. Ini hanya untuk merangsang panca indera kita supaya tidak sepaneng ya, akhirnya kita menjadi berubah ya, menjadi berubah secara psikisnya, itu seperti itu teman-teman. Nah, itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, alihkan fokus ya, alihkan fokus atau pandangan lah, itu seperti itu. Jadi biasanya di saat sensasi kita itu berpikirnya ya ke sensasi itu ya, ya ke sensasi itu yang ujung-ujungnya menambah kita menjadi takut. Nah, itu coba alihkan itu ya, alihkan pandangan, alihkan fokus ya. Mungkin dari segi fisik juga ketika kita sedang duduk termenung, nah mungkin kita cobalah untuk berdiri, mungkin kita ke kamar mandi, kemudian membasuh muka ya. Ini nanti aja ada suasana baru teman-teman ya. Jadi akhirnya yang tadinya mau istilahnya cemas ya, yang menjadikan tidak nyaman, itu menjadi berubah teman-teman. Jadi pokoknya harus seperti itu ya. Jadi kita rangsang diri kita sendiri ya, supaya tidak fokus, jadi harus bisa mengalihkan perhatian yaitu. Nah, itu yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8 ya, ini yang terakhir ya. Bisa lakukan relaksasi ya. Relaksasi itu contohnya kita membaca ayat-ayat juga bisa, membaca doa-doa juga bisa ya. Kemudian kita hanya menenangkan diri saja, diem aja, itu juga bisa ya. Atau kita dengan mendengarkan musik itu juga bisa. Nah, kalau saya itu paling suka ya ketika relaksasi itu, terutama untuk mengatasi sensasi ya, ketika rasanya sudah tidak nyaman itu saya hanya mendengarkan musik ya, lewat handset ya, saya putar di HP lewat handset. Itu musik yang saya senangi. Yang saya suka itu musik-musik dangdut ya, terutama koplo ya. Koplo itu seperti ini apa, banyak beat-beatnya ya, sehingga membuat kita menjadi lebih dinamis. Nah, itu akhirnya rasa-rasa yang tadinya sepaneng itu juga akan berubah ya, berubah saat. Nah, akhirnya kita termasuk fisik, termasuk pikiran itu menjadi akan berubah, karena dengan sentuhan-sentuhan irama musik itu, termasuk tubuh kita juga kadang menjadi bergerak gitu, seperti itu ya. Nah, belum secara psikisnya kita juga jauh menjadi lebih rileks. Nah, itu juga bisa dicoba terapkan ya, insya Allah dari pengalaman yang pernah saya alami ya, sensasi-sensasi yang tadinya tiba-tiba datang itu akan menghilang dengan tip-tip seperti itu. Nah, itu coba saja, siapa tahu buat teman-teman juga cocok seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.